Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika hari ini dengan judul menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus melalui titik 0,0 dan AB. Jadi melalui titik pusat dan titik lain. Jadi kita mau menentukan persamaannya. Kalau kemarin kita menentukan titik-titiknya, sekarang kita menentukan persamaannya. Itu bedanya. Kemarin kita ditentukan persamaannya, titik-titiknya kita cari. Sekarang dikasih tahu titik-titiknya, dicari persamaannya. Itu maksudnya. Jadi, persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan AB dirumuskan dengan Y sama dengan MX, dengan M sama dengan B per A. M sama dengan B per A, gradien, itu maksudnya. Maka kita ambil contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan negatif 2, negatif 4. 0,0 dan negatif 2, negatif 4. Kita jawab. Melalui titik 0,0 dan titik negatif 2, negatif 4. Kalau kita perhatikan ini, 0,0 A, B berarti A-nya negatif 2, B-nya negatif 4. Biar kita bisa pakai rumus gradiennya. Maka dapat M sama dengan negatif 4 per negatif 2. Maka M sama dengan 2. Gradiennya sama dengan 2. Ini yang kita pakai. Maka kita harus tahu dulu berapa nilai B, berapa nilai A. Di sini titiknya negatif 2, negatif 4, berarti A-nya negatif 2, B-nya negatif 4. Sehingga persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan negatif 2, negatif 4 adalah Y sama dengan 2X. Tinggal langsung masuk aja nilai M-nya. Y sama dengan MX. Berapa M-nya? 2, berarti Y sama dengan 2X. Jadi simpel aja nak. A-nya harus kamu kenal. Titik 0,0 dan titik. Nah, itu kuncinya. Titik 0,0 dan titik. Berarti dan titiknya itulah nilai A dan nilai B. Yang kedua, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik A, B. Nah, kita mencari persamaan garis jika dikasih tahu nilai gradien dan satu titik lainnya. Kalau tadi dikasih tahu 0,0 dan A, B. Sekarang dikasih tahu gradien dan titik A, B. Persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik A, B dirumuskan dengan Y sama dengan MX tambah C atau Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Kita ambil contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2, 5 dan gradiennya atau M-nya negatif 4. Nah, itu dia. Dikasih tahu satu titik dan dikasih tahu nilai gradien M. Maka kita pakai rumusnya nanti untuk mencari persamaannya. Untuk M sama dengan negatif 4 dan melalui titik negatif 2, 5, maka kita pakai rumusnya. Yang ini. Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Kita substitusi. M-nya negatif 4. A-nya ini negatif 2, B-nya 5. Nah, kita ganti. Y kurang 5 sama dengan M-nya negatif 4 kali X kurang. Kan ini tanda kurang, di sini kurang. A negatif 2, karena kebetulan ini bernilai negatif. Maka tetap nampak negatif 2-nya, karena negatif 2 itulah A. Jangan karena ada di sini tanda kurang, lupa menulis negatifnya, negatif 2. Maka Y kurang 5 sama dengan negatif 4 kali X. Ini jadi negatif kali negatif positif 2.
Maka Y kurang 5 sama dengan negatif 4X kurang 8 karena dikalikan ke dalam negatif 4-nya. Maka Y sama dengan pindah ruasnya, itu yang negatif 5, maka negatif 4X kurang 8 tambah 5 karena pindah ruas menjadi positif tandanya. Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif 4X dikurang 3. Jadi begini cara kerjanya. Kalau dikasih tahu gradien dan satu titik. Nah, jadi sudah dua ya nak ya. Tadi dikasih tahu titik 0,0 dan titik AB. Ini dikasih tahu gradien dan satu titik lainnya. Maka persamaan garis yang melalui titik negatif 2, 5 dan M negatif 4 adalah Y sama dengan negatif 4X kurang 3. Yang ketiga, dikasih tahu atau mencari persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu X1 Y1, X2 Y2. Persamaan garis yang melalui titik X1 Y1 dan titik X2 Y2 dirumuskan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita ambil contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P negatif 22 dan 03. Ingat, dua titik. Titiknya negatif 2, negatif 2 dan titiknya 03. Ambil. X1 negatif 2, Y1 negatif 2. X2 0, Y2 3. Ini anak X1, Y1, X2, Y2. Itu poin. Maka ini X1 negatif 2, Y1 negatif 2, X2 0, Y2 3. Maka kita pakai rumus yang perlu di mana menentukan persamaan garis dikasih tahu dua titik. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Itu makanya nak kita harus tentukan dulu siapa X1, siapa Y1, siapa X2, siapa Y2 biar gampang memakainya nanti rumus ini. Maka kita substitusi. Y kurang Y1-nya negatif 2 kurang 2 per Y2 3 kurang Y1-nya negatif 2 sama dengan X kurang X1-nya negatif 2. X2 0 kurang negatif 2. Ingat ya nak, ini ada tanda kurang, jangan karena nilai X ataupun nilai Y-nya negatif dilupakan tanda negatifnya. Harus tetap di bawah. Maka Y kurang-kurang berarti jadi positif 2 per 3 kurang-kurang jadi positif 2 sama dengan X kurang kali kurang positif 2 per negatif kali negatif positif 2. Ini nolnya 0 tambah 2 tetapnya 2. Maka kita selesaikan lagi. Y tambah 2 per 3 tambah 2, 5. Sama dengan X tambah 2 per 2. Maka kita lakukan yang namanya kali silang. 2 kali Y, 2Y, tambah 2 kali 2, 4. Sama dengan 5 kali X, 5X, tambah 5 kali 2, 10. Maka kita pindah ruaskan ini 4 ke ruas kanan. Sehingga hasilnya 2Y sama dengan 5X tambah 10 dikurang 4. Maka 2Y sama dengan 5X ditambah 6. Karena ini 10 kurang 4, 6. Itu dia persamaan. Yang berikut, persamaan garis yang melalui titik 4, 6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3, 4 dan titik 5, 1. Ini dia. Ada nanti berarti ini sebuah persamaan yang sejajar dengan garis yang lain. Artinya ini udah dua garis. Yang pertama garis yang persamaannya 4,
dan dia juga sejajar dengan titik 34 dan 51. Itu maksudnya. Jadi kita cari persamaan garis yang melalui titik 3451 ini di luar. Nah, kita tentukan X1-nya, Y1-nya, dan X2-nya, Y2-nya. Kita pakai rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Substitusi nilainya, maka Y kurang 4, Y1-nya ya 4 per Y2-nya 1. 1 dikurang 4 sama dengan X kurang 3 karena X1-nya adalah 3 per X2-nya 5 kurang 3. Maka Y kurang 4 per 1 kurang 4 negatif 3 sama dengan X kurang 3 per 5 kurang 3 2. Kali silang hasilnya adalah 2 kali Y 2Y, 2 kali negatif 4 negatif 8 sama dengan negatif 3 kali X negatif 3X, negatif 3 kali negatif 3 positif 9. Maka kita selesaikan atau sederhanakan, maka 2Y tambah 3X dipindah ruaskan ya, sama dengan 9 tambah 8, pindah ruas jadi positif 8. Maka hasil akhirnya 2Y tambah 3X sama dengan 17. Nah, perhatikan ini masih persamaan satu garis yang titiknya 34 dan 51. Katanya 2Y tambah 3X sama dengan 17 ini sejajar dengan 4. Nah, maka kita harus ingat yang sejajar dengan garis itu adalah M1 sama dengan M2. Maka kita cari dulu gradien garisnya ini. Gradien garis dari 2Y tambah 3X sama dengan 17. Maka M sama dengan negatif 3 per 2. Tadi saya bilang bahwa gradien yang sejajar itu sama, maka M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga diketahui persamaan garis yang melalui titik 4, 6 dengan gradien ini udah ada jadinya gradiennya. Jadi dia kita pakai dengan gradien negatif 3 per 2. Maka kita pakai rumusnya Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Maka kita substitusi Y kurang 6 sama dengan M-nya negatif 3 per 2 kali X kurang 4. Kali silang 2 kali Y 2Y, 2 kali negatif 6 negatif 12. Negatif 3 kali X negatif 3X, negatif 3 kali negatif 4 positif 12. Maka 2Y tambah 3X dipindah ruaskan negatif 3X ke ruas kiri jadi positif sama dengan 12 dipindah ruaskan negatif 12 ke daerah kanan itu jadi positif 12. Maka hasilnya 2Y tambah 3X sama dengan 24. Itu dia. Yang berikut persamaan garis yang melalui titik K, B0 dan L0A. Persamaan garis yang melalui titik K, B0 dan L0A dirumuskan. AX tambah BY sama dengan A kali B. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik M, negatif 6, 0 dan N 0 negatif 3. Maka kita perhatikan dari kedua ini, titik ini. Negatif 6,0 berarti ini nilai B, karena ini B, 0. Koma 0-nya itu berarti sebelumnya itu adalah B. 0, A berarti 0, berarti ini adalah A yang nilai 3. Nah, ini dia. B sama dengan negatif 6, A sama dengan 3. Maka kita masukkan menggunakan rumus substitusi A-nya, substitusi B-nya, baru dikalikan kedua bilangan tersebut. Maka A itu tadi 3 kali X, 3X tambah
negatif 6 nilai B-nya, negatif 6 kali Y sama dengan 3 kali negatif 6. Maka hasilnya adalah 3X kurang 6Y sama dengan negatif 18. Jadi simpel nak untuk mengerjakan ini. Saya mintakan tonton dulu videonya baru ditulis. Jangan langsung ditulis, pause, tulis materinya. Bukan begitu cara belajarnya nak ya. Tolong ditonton dulu, baru ulang kembali sambil kamu menulis, biar kamu pahami yang kamu tulis. Jadi sekian dan terima kasih.